Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 12 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita semua, diberinya kita nikmat yang mungkin tidak semua orang mendapatkannya, yaitu adalah tergeraknya hati kita untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Jadi nikmat beribadah itu adalah nikmat yang terbesar bagi diri seorang muslim. Pada saat muadzin itu menawarkan perniagaan yang Allah janjikan, hayya 'alal falah, marilah mendapatkan kemenangan. Ternyata alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan perhiasan, perniagaan, kekayaan yang telah Allah janjikan. Dan kita berharap semoga nikmat ini senantiasa menetapi hati kita, sehingga sampai maut menjemput kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Dan semua kita tentunya bercita-cita untuk mendapatkan husnul khotimah tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini kita ingin membahas beberapa hal yang terkait dengan persoalan-persoalan kontemporer. Bagaimanakah cara para ulama menyelesaikannya? Kalau itu berkenaan dengan akidah, itu sudah final, dalam artian apa yang telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran, apa yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi, maka itulah yang kita pahami, yang kita yakini. Tidak sebagaimana orang-orang yang berdebat tentang akidah, misalnya adalah Mu'tazilah, Khawarij. Kalau kita pemahamannya adalah apa yang telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran, maka itulah yang kita yakini. Kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Selesai sudah. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat, iman kita kepada Rasul, iman kita kepada
hari kiamat, iman kita kepada qada dan qadar tidak perlu lagi diutak-atik. Kemudian begitu juga perkara ibadah, maka apa yang telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran perintahnya atau aplikasinya telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang kita laksanakan, itulah yang kita kerjakan, itulah yang kita mengamalkannya. Jadi sepanjang memang telah ada perintahnya di dalam ayat Al-Quran atau sepanjang ada contohnya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah cukup bagi kita untuk mengerjakannya. Bahkan kalau pian gali Pak, misalnya ibadah-ibadah sunnah saja, salat sunnah, mungkin kada bakalan habis-habisnya Pak. Kita gali saja dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang kategorinya sahih atau juga hasan, tentang pelaksanaan salat-salat sunnat, maka niscaya kita mungkin terlalu banyak pilihan-pilihan bagi kita untuk bisa mengambil satu amaliyah ibadah sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya rawatib saja Pak, yang rawatib itu jumlahnya sudah 12 rakaat. Misalnya 2 rakaat, raka'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi rawatib itu adalah salat-salat sunat yang mengiringi salat wajib. Raka'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis beliau, raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat salat fajar itu, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga saking pentingnya 2 rakaat sebelum salat subuh ini Pak, sampai-sampai ada di antara para sahabat yang ternyata setelah salat subuh mengerjakan, maksudnya karena dia tadi ketinggalan Pak, ketinggalan melaksanakan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, saking pentingnya sehingga dia tidak ingin ketinggalan, setelah salat subuh ternyata dia kerjakan. Cuma sahabat ini adalah sahabat yang rutin Pak. Kalau kita mungkin kalau tidak rutin lalu umpat menggawi juga imbas salat subuh, salat apa lagi kan. Tapi kalau orang itu sudah rutin mengerjakan 2 rakaat salat subuh yang tidak pernah ketinggalan, kemudian 1 kali atau mungkin beberapa kali dia pernah terlambat untuk mengerjakannya, datang ke masjid orang sudah iqamah, tidak sempat lagi dia mengerjakan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh tadi, maka setelah salat subuh dia boleh mengerjakannya. Tapi jangan setiap hari Pak. Ini setiap hari rutin imbas salat subuh menggawi. Alasannya apa? Aku Jasidin rutin menggawi. Sakanya rutinnya itu terlambat Pak, terlambat untuk mengerjakan 2 rakaat salat fajar. Tentu tidak. Jadi kalau memang hanya sesekali saja dia pernah terlambat, kemudian dia mengerjakannya setelah itu, ya tidak mengapa. Pada saat itu memang ada salah seorang sahabat tadi terlambat, kemudian dia mengerjakan, kemudian ditegur Nabi, mahlan ya Qais, kata Nabi, pelan-pelan wahai Qais. Nabi mengira orang ini mengerjakan 2 kali sholat fardu dalam satu waktu, karena kita dilarang untuk mengerjakan 2 kali sholat fardu dalam satu waktu. Jadi tidak ada 2 kali sholat fardu dalam satu waktu, kecuali kalau jamak dan qasar, itu lain, ada sebabnya. Mahlan ya Qais, kata Nabi, pelan-pelan wahai Qais. As-salatani, apakah engkau mengerjakan 2 kali sholat fardu dalam satu waktu? Kemudian Qais pun menjawab, wahai Rasul, ulun tadi kada sempat menggawi 2 rakaat sebelum subuh, lalu ulun mengerjakannya setelah selesai daripada salam tadi. Nah, mendengar pengakuan daripada Qais, lalu Nabi pun diam. Dalam artian Nabi tidak melarang apa yang telah diperbuat oleh Qais tersebut. Nah,
Kemudian 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah salat maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah salat isya. Kalau kita ingin menambah lagi misalnya yang ghairu muakkadah, yang hanya sesekali saja juga dilakukan Nabi, maka ditambah menjadi 10 lagi, yaitu adalah 4 rakaat sesudah zuhur. Kalau tadi kan yang muakkadnya tadi adalah 2 rakaat sesudah zuhur. Kalau kita ingin menggaui yang ghairu muakkadahnya 4 rakaat sesudah zuhur. Bahkan barang siapa yang mampu mengamalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka haramallahu alaihimun nar, Allah akan haramkan bagi mereka neraka. Luar biasa. Jadi pahalanya Allah haramkan bagi mereka neraka. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar, 4 rakaat sebelum sholat asar, atau boleh 2. Kemudian 2 rakaat antara adzan dan iqamah sholat maghrib. Kemudian juga 2 rakaat sebelum sholat isya. Ini yang ghairu muakkadah, yang sesekali saja Nabi melakukannya. Berarti jumlahnya 22 rakaat. Jadi sudah banyak Pak, 22 rakaat. Belum lagi ditambah misalnya sholatul lail atau sholat malam, sholat tahajud. Kemudian belum lagi ditambah dengan sholat duha, belum lagi ditambah dengan sholat tahiyatul masjid, belum lagi ditambah dengan misalnya sholat ba'dal wudu. Jadi banyak pilihan-pilihan. Itu berdasarkan apa yang telah ada dalam hadis Nabi SAW. Sekiranya ini saja, wah luar biasa sudah kita bisa mengerjakannya. Nah Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi dalam persoalan akidah dan juga persoalan ibadah, cukuplah bagi kita sebagaimana yang tertera di dalam ayat Al-Quran, sebagaimana yang tertera di dalam contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau. Nah, tetapi muncul seiring kehidupan manusia persoalan-persoalan kehidupan di luar daripada 2 permasalahan ini, di luar daripada akidah, di luar daripada ibadah, Pak. Ada muncul persoalan yang lekat dengan kehidupan manusia yang disebut dengan muamalah. Sementara menurut Abdul Wahab Khalaf, ayat Al-Quran yang berkenaan dengan materi hukum itu sangat terbatas. Dari sekian jumlah 6.236 ayat yang ada di dalam Al-Quran, kalau bahari kita mungkin supaya mudah menghafal, maka diajarkan 6.666 ayat. Padahal coba pian hitung kembali, jumlah ayat Al-Quran seluruhnya itu 6.236 ayat, Pak. Padahal dari sekian 6.236 ayat itu, menurut Abdul Wahab Khalaf, beliau adalah ahli ulumul Quran, kata beliau apa? Hanya sekitar 250 sampai dengan 300 saja ayat-ayat yang berisi materi-materi hukum. Selebihnya apa? Ayat-ayat yang berbicara tentang surga neraka, ayat-ayat yang berbicara tentang kejadian hari kiamat, ayat-ayat yang berbicara tentang umat-umat terdahulu. Hanya yang berkenaan dengan materi hukum itu sekitar 250 sampai dengan 300 ayat saja. Sementara kehidupan manusia lekat dengan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Maka disinilah para ulama menegaskan bahwa boleh dilakukan yang namanya ijtihad. Jadi apa itu ijtihad? Ijtihad itu adalah satu usaha yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Mujtahid ini para ulama yang memang mereka memiliki kompetensi, mampu untuk melakukan atau juga menukilkan satu penetapan hukum, Pak. Setelah mereka menggali dari ayat-ayat Al-Quran, setelah mereka menggali dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mampu merumuskan satu ketetapan hukum terkait dengan persoalan-persoalan saat ini yang dihadapi oleh kita manusia. Jadi tidak sembarangan juga mampu melakukan ijtihad, Pak. Misalnya mujtahid-mujtahid di masa lalu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, dan masih banyak lagi imam-imam yang lain, Pak.
Zahiri. Jadi sebenarnya walaupun di Indonesia ini al-madzahibil arba'ah yang diakui itu adalah 4 mazhab, tetapi sebenarnya banyak ulama-ulama terdahulu yang mereka itu adalah sangat faqih, orang yang sangat memahami akan ajaran agama Islam, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menukilkan satu hukum terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Nah, mereka lah yang mengembangkan metode-metode ijtihad itu, Pak. Misalnya apa saja? Di antara metode-metode ijtihad yang mereka kembangkan, pertama adalah qiyas. Itu adalah Imam Syafi'i dengan kitab beliau yang terkenal Al-Um dan juga Ar-Risalah. Kemudian Imam Hanafi, Maliki, Hambali juga demikian. Masing-masing memiliki beberapa metode di dalam menetapkan satu hukum. Nah, Imam Syafi'i juga demikian dengan qiyas misalnya. Ada istihsan, ada juga istislah, ada juga sadduz zari'ah, ada juga uruf. Nah, inilah metode-metode yang dikembangkan para ulama-ulama usul di dalam menetapkan satu hukum yang terkait dengan berkembangnya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita manusia. Sebagai contoh misalnya, Pak, pada saat pian dihadapkan pada satu persoalan tentang bolehkah vaksin corona, vaksin COVID-19 itu disuntikkan ke dalam diri manusia, dengan apa pian bisa menentukan hukumnya boleh atau tidaknya. Pada saat dulu misalnya di awal-awal tahun 80-90 orang ramai membicarakan tentang vaksin imunisasi. Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia telah menegaskan tentang hukum penggunaan vaksin tersebut. Pada saat ini mungkin muncul COVID-19, lalu muncul adanya tawaran-tawaran dari farmasi terkait dengan vaksin tersebut. Nah, bagaimana keputusan hukumnya? Sampai sekarang belum ada nih. Belum ada pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh Majelis Ulama terkait dengan penggunaan itu. Bagaimana? Mungkin nanti muncul pro kontra. Ada yang mengatakan haram misalnya, karena bahan-bahan atau zat-zat yang digunakan di dalam vaksin tersebut tidak jelas kehalalannya misalnya. Begitu juga dulu misalnya muncul persoalan tentang hukum KB. Muncul persoalan tentang bayi tabung. Jadi bayi tabung itu bukan dalam artian bayi ditaruh dalam tabung, bukan. Itu adalah penemuan dari ilmu kedokteran untuk bisa melakukan satu kehamilan pada seorang wanita. Bagaimana hukumnya? Pada saat itu muncul pro kontra juga. Jadi pada saat ilmu pengetahuan dalam hal ini bidang kedokteran menemukan cara seperti itu, pada saat itu ramai, Pak, dibicarakan, pro kontra terjadi. Pada saat misalnya muncul terkait dengan bagaimanakah hukum donor organ tubuh manusia. Misalnya pada saat ada orang sangat memerlukan atau membutuhkan yang namanya retina mata, sementara ada orang lain yang mau menyumbangkan retina matanya. Kemudian organ-organ tubuh yang lain. Bagaimana hukum terkait dengan ini? Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang tidak ketemu secara teks di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Pian kada bakalan menemukan tentang hukum itu di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi, penjelasan secara rincinya. Nah, oleh para ulama mujtahid ini, mereka lalu melakukan satu pengkajian. Walaupun ulama-ulama saat ini tidak sekaliber ulama-ulama dulu. Kalau ulama-ulama dulu terkenal satu orang menguasai berbagai macam keilmuan, Pak. Mereka ahli di dalam hukum-hukum Al-Quran. Mereka ahli juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang itu bisa menguasai. Al-Farabi misalnya, beliau bukan hanya ahli di dalam agama, beliau juga ahli di dalam kedokteran, Pak. Kalau saat ini jarang sekali orang yang memiliki keahlian dengan multidisiplin ilmu demikian. Kalau satu orang mungkin ahli di bidang Al-Quran atau tafsir, satu orang mungkin ahli di bidang
hadis. Satu orang mungkin ahli di dalam bidang bahasa Arab, kebahasaan, semantik. Satu orang mungkin ahli di dalam bidang-bidang lainnya. Tidak mungkin menguasai semua bidang ilmu sebagaimana para ulama-ulama terdahulu. Nah, kalau ulama-ulama terdahulu wajar mereka melakukan ijtihadnya hanya dengan individu karena mereka sudah memiliki multidisiplin ilmu. Nah, saat ini ijtihad yang dilakukan oleh para ulama misalnya adalah Majelis Ulama Indonesia, yaitu dengan ijtihad jama'i, Pak. Jama'i itu artinya apa? Berkumpul para ulama untuk membicarakan satu topik persoalan. Yang hadir di situ misalnya kalau itu membicarakan hukum tentang rokok misalnya, yang berbicara itu bukan hanya para ulama yang ahli di bidang agama. Amun yang berbicara ahli bidang agama apa kada tuntung-tuntung bahasan rokok. Karena banyak juga yang berokok itu kan. Tetapi yang dihadirkan itu juga adalah untuk bisa memberikan pandangan dari sisi kesehatan, misalnya mereka yang ahli di bidang kesehatan. Nah, diberikan pandangan seperti inilah hukum. Kalau seandainya menurut sisi kedokteran atau kesehatan nanti akibatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka barulah para ulama baru bisa menyimpulkan satu ketetapan hukum. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi betapa pentingnya yang namanya ijtihad ini, sampai-sampai pada saat Nabi mengutus Muaz bin Jabal, kata Nabi apa? Wahai Muaz, pada saat nanti engkau di Yaman, engkau menemukan satu persoalan hukum, dengan apa engkau menyelesaikan? Kemudian Muaz pun menjawab, saya akan menyelesaikan dengan Al-Quran. Kalau seandainya tidak disebutkan secara rinci di dalam ayat Al-Quran tentang persoalan yang engkau hadapi, dengan apa engkau menyelesaikan, maka Muaz pun menjawab, aku akan mencari dari hadismu. Maksudnya dari perkataan Nabi SAW atau juga dari perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Kalau seandainya juga tidak ditemukan di dalam ayat Al-Quran, tidak disebutkan secara rinci, walaupun kita meyakini bahwa wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai', dan telah aku turunkan Al-Quran itu menjadi penjelas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Jadi tidak ada satupun hukum yang terlewat. Tetapi tidak semua hukum-hukum itu disebutkan secara rinci atau jelas di dalam ayat Al-Quran. Maka disitulah para ulama mengungkap apa yang ada di balik ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Jadi ulama-ulama yang memang memiliki kategori atau kompetensi mujtahid itulah yang akan mengungkap. Ibarat orang itu kalau orang ahli, maka dia baru melihat, dia sudah bisa mengungkap apa yang ada di balik satu ketetapan hukum. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi pun berkata lagi kepada Muaz, wahai Muaz, kalau seandainya engkau tidak menemukan di dalam ayat Al-Quran tentang persoalan yang engkau hadapi, kemudian di dalam hadis Nabi juga tidak disebutkan, dengan apakah engkau menyelesaikan? Maka Muaz pun menjawab, aku akan menyelesaikan dengan akal. Maksudnya berpikir atau melakukan ijtihad supaya bisa menetapkan satu ketetapan hukum. Nah, Nabi SAW pun, Pak, suatu ketika beliau juga pernah melakukan hal itu, Pak. Misalnya beliau pernah melakukan kias. Kias itu artinya ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi, yaitu adalah menyamakan hukum far'un itu cabang, dengan hukum asal bi jami' illati bainahuma, karena keduanya ini memiliki illat. Jadi illat itu bukan diartikan lidah, Pak ya. Jangan diartikan sebagaimana bahasa Banjar illat. Jadi yang dinamakan dengan illat itu sifat yang ada pada pokok permasalahan dengan cabang permasalahan, memiliki kesamaan. Nah, dengan itulah maka para ulama bisa menetapkan hukum cabang ini yang baru muncul lalu disamakan dengan hukum pokok. Misalnya begini, Pak. Misalnya adalah terkait dengan hukum bunga bank dulu. Kan persoalan-persoalan itu di masa di tahun 80-an rame, Pak. Ada pro kontra. Jadi sebenarnya mudah saja pada saat menetapkan hukum bunga.
Bunga itu memang tidak disebutkan satupun ayat Al-Quran, satupun hadis Nabi tidak ada yang menyebutkan bunga secara teks. Yang ada adalah hanya penyebutan riba. Kalau riba banyak di dalam ayat Al-Quran, misalnya dalam surah Ar-Rum ayat 39, dalam surah Ali Imran 130, dalam surah An-Nisa 160 sampai dengan 161, dalam surah Al-Baqarah 275 sampai dengan 279. Ayat-ayat tentang riba jelas haram. Kemudian di dalam hadis Nabi juga banyak hadis-hadis yang berbicara tentang haramnya riba. Bahkan la'anallah, Allah melaknat, kata Nabi, akala riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidain. Allah melaknat pertama adalah yang memberi, yang menerima, kemudian katib pencatatnya, syahidain, 2 orang saksinya. Hum sawaun, kata Nabi, mereka itu semuanya sama. Kalau riba jelas ada. Sementara bunga itu tidak ada satupun ayat yang menyinggung tentang bunga secara teks, karena yang namanya bunga itu muncul di masa modern, munculnya bank yang oleh pemerintahan kolonial atau orang Eropa, lalu mereka memunculkan yang namanya bank, kemudian setelah itu muncul bunga. Nah, terhadap persoalan yang cabang ini yang belum ditemukan apa hukumnya, nah para ulama mengkiaskan tadi Pak, melakukan kias. Hukum yang cabang ini dipersamakan dengan hukum yang pokok, yaitu tentang riba. Karena apa? Karena keduanya memiliki kesamaan illat. Kesamaan illat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan itu, Pak. Misalnya apa? Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'ahu a'rabi, pada saat itu pernah didatangi seorang Arab Badui. Jadi Arab Badui datang kepada Nabi, dia bertanya, dia mengadukan persoalannya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna imra'ati waladat gulaman aswada. Wahai Rasul, bini ulun telah melahirkan anak yang kebetulan warna kulitnya hirang. Sementara ulun, bini ulun, kulitnya putih. Kenapa bisa kayak ini? Dia bertanya, jangan-jangan bini, mohon maaf, selingkuh dan sebagainya. Arab Badui tadi mengadu kepada Nabi, kayak apa nih Nabi menyelesaikan persoalan ini? Anak ulun ini hirang warnanya, kulitnya. Ulun ini berdua putih. Mungkin di antara orang-orang juga ada yang demikian kan? Anaknya putih sementara abah mamanya hirang. Kenapa? Ini dari mana munculnya seperti ini? Atau misalnya anaknya darahnya A, sementara abahnya B, mamanya O. Kenapa muncul B? Dari mana ini? Lalu muncul kecurigaan dari si suami pada saat itu, dia pun mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faqala, lalu Nabi mengkiaskan, halaka ibil, kata Nabi, apakah engkau punya unta? Bisi unta kan ada? Orang Arab tentu rata-rata punya unta Pak. Kayak kita juga bisi ayam, bisi kambing, piaraan. Qala na'am, wahai Rasul, ya ulun bisi unta. Qala, lalu Nabi pun bertanya lagi, ma launuha, apa warna untamu? Kemudian dia pun menjawab, humrun. Asal kata daripada ahmar, kalau ahmar itu merah, humrun itu adalah putih kemerah-merahan Pak. Jadi warna unta ulun kebanyakan adalah putih kemerah-merahan. Qala, lalu Nabi bertanya lagi, fiha min awraq, apakah ada di antara unta-unta itu nang warnanya coklat ke abu-abuan atau coklat ke hitam-hitaman, adakah ada? Jadi Nabi, di antara unta-unta itu adakah nang warnanya coklat ke hitam-hitaman atau ke abu-abuan? Kemudian dia pun menjawab, qala na'am, wahai Rasul, ada di antara unta-unta itu nang warnanya itu. Qala, lalu Nabi pun bersabda, fa anna kana dzalika, maka demikianlah juga seperti itu. Kenapa? Kata Nabi, kenapa unta yang lain itu warnanya putih kemerah-merahan sementara nang ini warnanya hitam, kata Nabi. Kenapa bisa kayak itu? Nabi istilahnya betakun supaya orang itu bisa berpikir
Lalu Nabi mengkiaskan tadi. Kemudian qala arahu irqun naz'ahu. Wahai Rasul, barangkali kata Arabi tadi, bisa jadi kata dia, dulu kakek-kakek unta ini atau datu-datunya unta ini bisa jadi dulu warnanya memang ada di antara unta-unta itu yang hitam ke abu-abuan, sehingga wajar kalau misalnya ada di antara keturunan-keturunannya yang berwarna demikian. Lalu Nabi pun bersabda, fala'allu ibnaka hadza naz'ahu irqun. Nah, demikianlah juga barangkali kenapa anakmu itu bisa kulitnya berwarna hitam, berwarna putih. Bisa jadi dulu kakeknya atau datunya ada nang warna kulitnya hitam, kata Nabi. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, berarti Nabi pada saat itu sebenarnya secara tidak langsung mengkiaskan satu hukum pada saat Nabi mengibaratkan itu dengan unta. Nah, bahkan misalnya adalah As-Sam'ani, beliau mengatakan nas-nas baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi itu terbatas adanya, Pak. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh kita manusia, masyarakat terus berkembang seiring dengan perkembangan inovasi yang dilakukan oleh manusia. Jadi persoalan-persoalan saat ini misalnya kita menemukan jual beli tidak lagi sebagaimana jual beli kita dulu. Kita naik ojek bahari kan harus menuju ke pangkalan. Wah, ini tinggal klik aja, Pak. Tinggal klik datang ojeknya. Dulu kita hendak makan datang ke rumah makan. Wah, ini tinggal klik datang makanannya. Muncul persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Maka di situ sebenarnya ijtihad yang telah dirintis oleh para ulama dengan metode-metodenya itu bisa kita gunakan. Tentunya bukan kita ya, para ulama-ulama, khususnya adalah Majelis Ulama Indonesia. Misalnya kalau di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Kalau di NU ada Majelis Bahthul Masail Nahdlatul Ulama. Kemudian juga di Persis Al-Wasliyah juga memiliki musyawarah-musyawarah di tingkat para ulama untuk membicarakan persoalan-persoalan hukum. Nah, disinilah Pak, Islam itu hukumnya sholihun likulli zaman wa makan. Jadi satu-satunya agama yang bisa memberikan satu solusi bagi umatnya itu adalah hanya ajaran Islam. Al-Quran digali itu tidak akan habis-habisnya, Pak. Pasti akan memunculkan mutiara-mutiara hukum sehingga kita tidak bisa atau tidak berhenti menemukan satu ketetapan hukum manakala kita menghadapi satu persoalan. Maka itu para ulama mengatakan Islam itu adalah sholihun likulli zaman wa makan. Islam itu adalah agama yang senantiasa selaras dan pas kapanpun Islam itu berada dan dimanapun Islam itu ada, Pak. Jadi hukum yang tidak habis-habisnya pada saat kita gali, pada saat ingin menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia, ternyata adalah hukum Islam. Jadi hukum Islam itu bersifat dinamis. Jadi kata As-Sam'ani, nas-nas terbatas adanya, sedangkan masalah yang dihadapi oleh manusia itu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan tak terbatas adanya. Oleh karena itu harus ada dasar untuk memahami agama dalam situasi yang terus berkembang. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi pertama adalah dengan metode kias tadi, maka kita bisa menetapkan satu ketetapan hukum. Jadi manakala muncul persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia, maka dengan metode kias kita bisa menetapkannya, Pak. Contoh lain apa, Pak, yang bisa kita selesaikan dengan metode kias? Misalnya begini. Misalnya adalah muncul persoalan terkait dengan sewa menyewa. Sementara ayat Al-Quran maupun hadis Nabi berkenaan dengan sewa menyewa itu jarang adanya, Pak. Bahkan mungkin tidak ada. Yang ada itu adalah ayat Al-Quran menjelaskan tentang jual beli. Nah, jual beli kebanyakan ayat Al-Quran menjelaskan tentang jual beli. Misalnya
di dalam surah Al-Baqarah 283 itu menyebutkan tentang praktek jual beli. Kalau kita tidak bisa membayar secara tunai, maka ada barang yang kita gadaikan. Jadi kalau misalnya kita berhutang, pertama adalah barang yang bisa kita gadaikan sebagai garansi pada saat misalnya yang berhutang ini tidak mampu membayar, maka itu ada hukum gadai, Pak. Sementara yang berkaitan dengan sewa menyewa itu tidak ada. Maka para ulama menegaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan ketetapan jual beli itu bisa diambil untuk bisa menetapkan persoalan-persoalan terkait dengan sewa menyewa. Jadi apapun yang terkait dengan sewa menyewa, maka hukumnya itu bisa diambil dari hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Kemudian misalnya adalah terkait dengan salat Jumat. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila nudiya lis-shalah, ada panggilan untuk menunaikan salat mi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian memenuhi panggilan Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Nah, di dalam ayat ini memang menyebutkan tentang jual beli, Pak. Lalu muncul mungkin orang yang ingin menyingkir dari hukum tentang sholat Jumat. Jasidin, aku begawi lain jual beli. Aku begawi di kantor, Jasidin. Aku begawi di pabrik. Ayat itu kan hanya menyebutkan tentang jual beli, berarti nam begawi selain itu kada terpanggil Jasidin. Sidin beralasan seperti itu. Padahal apapun mereka pekerjaannya, yang penting mereka adalah sebagai seorang mukallaf, orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Jadi apa saja pekerjaannya, entah itu jual beli, entah itu mungkin begawi di kantor, entah itu begawi di pabrik atau di mana saja, manakala berkumandangnya adzan Jumat, maka mereka tentunya wajib untuk mengikutinya atau memenuhi panggilan tersebut. Nah, jadi bagi orang-orang yang ingin menyingkir dari hukum itu, maka mereka beralasan demikian. Begitu juga misalnya orang-orang yang ingin menyingkir dari hukum keharaman tentang khamar, lalu berkata misalnya, beralasan, kan di yang namanya sabu-sabu, Jasidin, ada kan pernah ustadz, kalau tidak salah, mungkin ustadznya ini menyabu juga, Pak. Ustadz di salah satu pesantren mengatakan bahwa yang namanya sabu itu kada ada dalam Al-Quran, Jasidin. Maka itu kada haram, Jasidin. Ini jelas-jelas kebelinger pemahamannya, Pak. Walaupun di dalam ayat Al-Quran keharaman itu adalah disebutkan hanya khamar, tetapi apa saja dikiaskan dengan khamar ini sesuatu yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun, setiap muskir itu adalah khamar, setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan maka hukumnya adalah haram. Berarti walaupun namanya itu beda-beda, ada yang sabu-sabu, ada mungkin pil koplo, ada lagi mungkin apa nanti baru-baru yang diciptakan orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam, mereka menamakan dengan apa saja, maka hukumnya itu dikiaskan dengan khamar ini, yaitu adalah tetap haram sebagaimana sabda Nabi, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah disebut khamar. Maka itu dalam hadis Nabi yang lain disebutkan bahwasanya nanti akan datang suatu zaman di mana muncul orang-orang yang mereka meminum minuman khamar, tetapi mereka tidak menamakan itu sebagai khamar. Nah, Nabi sudah memprediksi keadaan itu 14 abad yang lalu. Muncul nanti suatu zaman, kata Nabi, orang tidak lagi menamai itu khamar, tetapi hukumnya itu bisa disamakan atau dikiaskan, tetap hukumnya sama seperti khamar. Nah, begitu juga misalnya adalah di dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Nah, di dalam ayat Al-Quran ini
birrul walidain. Sampai-sampai apa? Janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian, kedua orang tuamu, perkataan uf atau cih. Karena apa? Karena itu sudah dianggap durhaka. Nah, walaupun di dalam ayat ini hanya disebutkan perkataan ah, cih, seorang anak kepada orang tua itu sudah dianggap durhaka, apalagi perbuatan-perbuatan yang lebih berat daripada itu semua, Pak. Jadi kalau perbuatan-perbuatan lain walaupun tidak disebutkan di dalam ayat Al-Quran, yang disebutkan hanya ah, cih dan sebagainya, maka perbuatan-perbuatan lain yang lebih buruk daripada itu terhadap orang tua, maka itu termasuk daripada uququl walidain, yaitu adalah sebagai bentuk durhaka anak kepada orang tuanya. Nah, inilah mungkin salah satu metode isyad yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu adalah qiyas. Masih ada istihsan, masih ada istislah, masih ada juga sadduz zari'ah, metode yang dikembangkan oleh para ulama usul. Kemudian ada juga salah satu metode lain, yaitu adalah uruf. Mungkin di lain kesempatan kita akan gali sehingga kita bisa memahami terhadap persoalan-persoalan baru yang dihadapi oleh kita manusia sampai hari ini. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.